Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Mika Putri dengan NPM 247822072 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3C. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan pengerjaan untuk laporan praktikum di mata kuliah Teknologi IoT di pertemuan pertama yaitu koneksi Arduino IDE dan Winglet. Jadi, di praktikum ini, kita itu belajar tentang bagaimana pemrograman dasar microcontroller ESP8266. Tentunya menggunakan aplikasi Arduino IDE. Nah, tujuan utamanya itu supaya kita ini paham gimana cara mengontrol output sederhana seperti pada praktikum ini Blinklet. Sekaligus juga memahami fungsi dasar kayak pin mode, digital write, dan delay. Meskipun kelihatannya sederhana ya, tetapi ini jadi dasar penting banget malah buat kita kalau nanti mau bikin sistem IoT atau Internet of Things yang tentunya lebih kompleks, misalnya buat nyalain lampu lewat internet atau kirim data sensor ke server. Oke, sebelumnya apa sih Arduino IDE ini? Arduino IDE ini itu bisa dibilang alat utama buat kita nulis dan mengupload program ke papan microcontroller kayak Arduino Uno atau ESP8266. IDE sendiri itu artinya Integrated Development Environment, yaitu tempat di mana kita bisa menulis kode, nge-compile, dan langsung upload ke perangkat tanpa ribet. Bahasanya mirip kayak text editor, tapi khusus untuk microcontroller ya lebih tepatnya. Jadi di dalamnya itu udah ada semua kebutuhan buat ngejalanin program Arduino-nya. Nah, di perangkat ini kita itu akan pakai yang namanya ESP8266. Perangkatnya ini. Atau kita bisa sering menyebutnya itu Node MCU. Nah, ESP8266 ini keren banget karena udah punya WiFi bawaan. Jadi bisa dipakai buat project IoT ini tanpa butuh modul tambahan. Jadi di sini kita pakai fungsi dasar dari modulnya yaitu mengontrol LED bawaan dari pin JPIO2. LED ini nanti kita bisa nyala dan mati bergantian setiap 1 detik dan statusnya itu juga bisa kita tampilkan di serial monitor di Arduino IDE-nya. Nah, pertanyaannya, kita akan masuk ke langkah praktikum ya. Pertanyaan yang pertama, sebelum memulai praktikum, pertama-tama kita harus mendownload atau menginstal softwarenya yaitu Arduino IDE. Jadi, langkah pertama untuk mendownload Arduino IDE, kita masuk ke situs atau webnya Arduino IDE. Nah, kita masuk. Nah, di sini kita bisa langsung download Arduino-nya ya, sesuai tipe perangkat kita, device kita. Kita bisa downloadnya di sini. Karena sebelumnya saya sudah mendownload, kita bisa langsung buka aplikasinya. Jadi, sebelumnya saya jelaskan, setelah kita mendownload, nanti file itu akan ke-download dalam bentuk zip. Jadi, kita install terlebih dahulu, setelah itu kita buka file hasil download tadi dan jalankan instalasinya kayak biasanya. Nah, setelah semuanya terinstall, kita buka langsung aja aplikasinya. Nih. Nah, nanti akan muncul tampilan editor dengan area untuk menulis kode dan tombol. Seperti ini, verify, ini upload, dan juga ini ada serial monitor. Kalau pakai ESP8266 ini, kita akan menambahkan boardnya terlebih dahulu. Jadi, kita untuk menambahkan boardnya, kita klik tools, lalu kita masuk ke board, kita
klik Board Manager, lalu nanti kita cari ISP8266. Nah, di sini karena sudah ada, kita bisa klik ISP8266, lalu kita pilih Node MCU-nya. Kita pakai yang ini, 1.0 ISP12E modul. Nah, setelah itu kita juga harus setting portnya itu kita menggunakan COM3 ini. Nah, langkah pertama, sekarang kita masuk ke praktikum. Langkah pertama, kita akan menghubungkan modul SP8266 ini ke laptop, ke device kita, menggunakan kabel USB. Jadi, di sini kita bisa langsung colokkan saja kabel USB-nya. Ini, kita colokkan bagian bawah dari Node MCU atau ISP8266 ini. Kita bisa langsung colokkan. Nah, setelah itu untuk bagian tipe A-nya kita colok ke port yang ada di device kita. Kita colok terlebih dahulu. Nah, kalau ada suara klik itu tandanya sudah terhubung. Nih, LED-nya dia langsung hidup. Nah, setelah disambungkan, kita bisa langsung salin kode karena sebelumnya saya sudah mendapatkan kodenya ini. Jadi nanti kita pakai serial bikinnya 115.200. Jadi program ini sebenarnya sederhana banget. Intinya itu kita akan mendefinisikan pin LED ke nomor CPIO2. Lalu fungsi setup ini kita akan aktifkan komunikasi serial dan set LED-nya sebagai output. Di bagian loop, programnya ini bakal terus menghidupkan LED selama 1 detik, lalu mematikannya 1 detik pula, dan menampilkan teks LED is on atau LED is off di serial monitor. Nah, setelah kodenya siap, kita bisa langsung klik tombol upload di sini. Kita tunggu sampai proses upload selesai. Kita tunggu sampai 100% writing. Nah, done uploading. Setelah proses upload selesai, kita bisa langsung buka tab serial monitor di sini. Nah, di sini dia menggunakan baud rate-nya 115.200 ya, sesuai kode kita. Kalau semuanya berhasil, di klip atau di board serial monitor ini, LED ini akan menunjukkan bahwasanya dia nyala atau mati bergantian, dan teksnya juga muncul di layar. Jadi kalau misalkan dia LED is on, dia LED-nya ini hidup. Tapi ketika LED is off, LED-nya mati setiap 1 detik sekali. Gitu, seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kodenya ya. Jadi di awal ini ada baris include arduino.h yang berfungsi untuk memanggil library utama Arduino. Lalu ada define let to.
Artinya kita masih sama kasih nama dengan nama LED untuk pin nomor 2 supaya lebih gampang dipanggil di dalam program. Nah, di bagian setup kita pakai serial Bijin 115.200 untuk mengaktifkan komunikasi ke laptop dan pin mode LED output yang digunakan untuk mengatur supaya pin itu bisa ngeluarin tegangan. Nah, untuk bagian low, digital write LED height itu menyalakan LED dan digital write LED low itu untuk mematikannya. Nah, fungsi delay 1000 ini itu digunakan buat jeda setiap 1 detik supaya LED-nya nggak terlalu cepat berkedip, jadi gantian selama 1 detik sekali, hidup mati hidup mati. Nah, setelah dijalankan, LED di papan ESP8266 ini bakal menyala selama 1 detik dan mati selama 1 detik secara terus-menerus. Di serial monitor kita bisa lihat tulisan LED is on saat nyala dan LED is off saat mati. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kode yang kita buat, kode yang udah kita upload ini sudah berhasil mengontrol output digitalnya. Artinya kita udah bisa mengatur perilaku perangkat keras lewat kode program ini. Jadi, pada praktikum ini kita bisa simpulkan bahwasanya ISP8266 itu bisa diprogram dengan aplikasi software yaitu Arduino IDE untuk menjalankan kontrol sederhana seperti nyalain dan matiin LED lamp. Kita juga jadi paham fungsi-fungsi dasar yang nantinya bisa dipakai buat project IoT yang lebih kompleks. Misalnya nih, dari LED ini kita bisa lanjut ke sensor suhu, modul WiFi, atau bahkan kontrol perangkat dari smartphone. Jadi mungkin praktikum kontrol LED ini mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya ini adalah fondasi dari semua sistem IoT. Karena dari sinilah kita belajar gimana microcontroller itu merespon perintah, mengontrol perangkat keras, dan juga berkomunikasi dengan sistem lain. Ini bisa berhenti praktikum LED-nya ini bisa berhenti ketika kita stop, kita lepas kabel dan juga not MCU-nya. Coba kita lepas. Nah, dia langsung not connected dan di sini juga dia langsung berhenti. Sudah selesai, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.